Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, untuk kali ini kita akan diskusi terkait dengan arsitektur komputer. Kemarin kita sudah diskusi yang untuk part 1 ya. Sekarang kita akan diskusi di part 2-nya. Jadi pembahasannya dimulai dengan komponen sistem komputer. Jadi komponen sistem komputer itu ada beberapa macam, ada input unit, kemudian central processing unit, ada memori, ada output unit, sama bus system. Input unit itu perangkat masukan, central processing unit itu atau CPU, kemudian storage, ada storage yang tempat temporary sama yang tetap gitu ya. Kemudian output, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk input unit, fungsinya adalah memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera, sensor, dan lain-lain. Data hasil input dikonversi ke dalam bentuk biner agar dapat diproses. Nah, kemudian Central Processing Unit. Di Central Processing Unit ada namanya ALU. ALU itu apa? ALU, Arithmetic and Logic Unit. Jadi melakukan operasi aritmatika, tambah, kurang, bagi, sama kali. Kemudian ada logika, ada AND, OR, NOT, perbandingan. Ada lagi control unit, yaitu mengatur jalannya instruksi, mengontrol aliran data antara CPU, memori, dan I/O. Kemudian ada namanya register, tempat penyimpanan data atau instruksi berkecepatan tinggi atau sementara. Nah, kemudian siklus kerja CPU itu ada 4 macam. CPU itu Central Processing Unit atau sering disebut dengan prosesor. Jadi ada yang pertama adalah fetching atau mengambil. CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori utama atau RAM menggunakan alamat yang disimpan dalam register khusus yang disebut penghitung program atau program counter atau PC. Kemudian decoding. Decoding itu menguraikan. Itu adalah unit kontrol atau kontrol unit di dalam CPU yang memecah instruksi yang diambil menjadi sinyal-sinyal yang dapat dimengerti oleh bagian-bagian CPU lainnya. Ini melibatkan identifikasi jenis operasi yang dibutuhkan dan sumber daya yang diperlukan. Ada executing atau mengeksekusi. Setelah instruksi diurai, ada namanya ALU, unit logika aritmatika atau arithmetic and logic unit, dan unit khusus lainnya untuk menjalankan operasi yang ditentukan seperti perhitungan matematis, perbandingan logis, atau pergerakan data. Ada lagi namanya storing atau menyimpan. Hasil dari operasi eksekusi akan disimpan. Hasil ini bisa disimpan kembali ke memori utama atau ke dalam register CPU untuk penggunaan segera atau saat itu juga gitu ya. Tergantung pada jenis instruksinya. Nah, eh, setelah CPU kita lanjut ke memori atau storage unit. Ada primary storage atau memori utama, itu ada dua, ada RAM sama ROM. Jadi RAM itu dia data sementara, cepat, kemudian hilang saat listrik mati. Kemudian ROM berisi instruksi permanen seperti BIOS, firmware, dan lain-lain. Ada secondary storage atau memori sekunder, itu yang tempat penyimpanan yang fix gitu, yang dia bisa terus-terusan. Ada hard disk, SSD, CD, DVD, USB. Kemudian kapasitasnya besar tapi lebih lambat dari RAM. Cache itu apa? Memori kecil dan cepat berada di dekat CPU untuk mempercepat akses data. Output unit fungsi eh, untuk menyajikan hasil. Kalau tadi kan ada input unit ya, ini ada output unit. Fungsi menyajikan hasil ke pemrosesan komputer hasil pemrosesan komputer ke pengguna. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Nah, ini adalah output-output unit. Ada monitor, headphone, proyektor,
eh, dan scanner dan lain-lain. Kemudian bus data, bus system atau penghubung. Ada bus data, jalur pemindahan data antar komponen, bus alamat menentukan lokasi memori yang diakses, bus control mengirim sinyal kontrol untuk koordinasi kerja komponen. Faktor yang mempengaruhi kinerja prosesor sekarang. Jadi apa aja sih faktornya? Ada kecepatan atau clock atau sering disebut dengan clock speed. Jadi teman-teman nanti mengukur jenis jumlah siklus instruksi yang dapat dieksekusi per detik. Satuannya adalah gigahertz. GHz tulisannya ya, gigahertz. Yang mempengaruhi kinerja prosesor lagi apa? Jadi adalah jumlah core-nya. Inti atau core adalah unit pemrosesan independen dalam prosesor. Jadi jumlah core-nya makin banyak, makin bagus gitu ya, makin cepat. Prosesor dengan lebih banyak core dapat memproses lebih banyak tugas secara bersamaan. Ada teknologi seperti hyperthreading, memungkinkan satu core fisik untuk menjalankan beberapa thread atau urutan instruksi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi. Jadi ada clock speed, dia adalah ke, diukur dengan satuan gigahertz, mengacu pada jumlah siklus yang dapat dijalankan prosesor per detik. Perannya, setiap siklus memungkinkan prosesor untuk mengambil dan mengeksekusi satu atau lebih instruksi. Angka gigahertz lebih tinggi secara tradisional berarti kinerja lebih cepat. Tapi hal ini perlu dilihat dalam konteksnya. Batasannya perbandingan kecepatan clock hanya akurat jika faktor-faktor lain seperti arsitektur, jumlah core, atau intinya sama. Nah, ini teman-teman bisa cek ya untuk cek eh, prosesor kita gitu ya. Jadi bisa teman-teman buka di Diak juga bisa atau sistem informasi. Nah, ya, jadi kita bisa menggunakan information system atau sistem informasi yang ada di Windows. Klik Start, kemudian tekan tombol Windows, ada System Information. Nah, di jendela muncul banyak bagian prosesor. Jadi di sini contohnya yang saya pakai di sini. Jadi prosesornya Core i7 7500U CPU 2,7 GHz, 2904 MHz, 2 core, 4 logical. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi tadi eh, prosesor saya bentuknya seperti ini. Intel Core i7 7500U CPU 270 ini. Nah, jadi i7 7500U itu untuk seri prosesornya. Semakin besar umumnya lebih performanya lebih bagus gitu ya. Jadi ada prosesor Celeron, kemudian ada i3, i5 dan lain-lain. Nah, 7500U itu ada kode model. 7 itu generasi ke-7. Kemudian 500 itu nomor seri. Kemudian U itu untuk hemat daya. Biasanya untuk laptop itu belakangnya U biasanya. Nah, CPU 2,70 GHz. Jadi 2,70 GHz itu kecepatan dasar. Artinya prosesor melakukan 2,7 miliar siklus per detik. Nah, clock speed ini menentukan seberapa cepat instruksi bisa diproses per core. Semakin tinggi, semakin cepat, tapi juga boros panas dan daya. Oke. Kemudian ada tadi ada 2904 MHz. MHz itu satuan kecepatan saat prosesor berjalan. 2904 MHz sama dengan 2,9 GHz. Nah, dua core S itu maksudnya apa? Ada dua core fisik di dalam chip. Jadi di dalam chipnya ada dua chip lagi gitu. Setiap core bisa bekerja secara independen untuk menjalankan instruksi. Jadi prosesor ini bisa menjalankan dua tugas sekaligus secara paralel. Nah, empat logical processor. Jadi maksudnya adalah prosesor ini mendukung hyperthreading. Nah, nanti hyperthreading itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Setiap core fisik bisa menangani dua thread instruksi secara bersamaan. Jadi dua core fisik kali dua thread sama dengan 4 logical processor. Sistem operasi dapat melihat seperti 4 prosesor virtual.
Nah, jadi ini ringkasannya. eh, Nama Intel Core i7 7500U generasi ketujuh dan lain-lain. Nah, teman-teman tugasnya silakan posting materi ini di blog masing-masing ya. Kemudian cek prosesor di komputer masing-masing dan jelaskan detail dari prosesor tersebut. Jadi materi yang saya share tadi silakan diposting di blog masing-masing. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.